Hai guys, video ini akan membahas tips untuk calon guru dalam memberikan butir soal yang efektif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, kami dari kelompok 6 yang berdirikan atas Aida Arifah Nur, Anggi Hayani Damanik, Desti Damayanti Hutapea, Gladi Orin Tampu-Bolon, Rizky Armanda, dan Yusri Liliana. Nah, kalau begitu, langsung saja ke video. Check it out! Nah, kami telah melakukan riset dengan memberikan soal-soal untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan materi model-model konseling. Dari soal-soal yang kami buat tersebut, dominan mahasiswa menganggap bahwa ada beberapa soal yang begitu mudah untuk pemahaman mereka. Maka dari itu, soalnya menjadi tidak valid. Nah, permasalahan tersebut, kami akan membuat suatu rekayasa ide dengan membuat video pembelajaran terkait dengan permasalahan tersebut. Untuk itu, yuk teman-teman, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, teman-teman, melalui penilaian pencapaian tujuan pengajaran, guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan cukup efektif, memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya. Jadi, jelaslah bahwa guru hendaknya mampu dan terampil melaksanakan penilaian. Karena dengan penilaian, guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh siswa setelah ia melakukan proses belajar. Profesionalisme menjadi tuntutan guru dalam pekerjaannya, apalagi profesi guru yang sehari-hari menangani benda hidup yang berupa anak-anak atau siswa dengan karakteristik masing-masing yang tidak sama. Pekerjaan guru menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan anak didiknya, sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Dan yang terlihat dalam pendidikan saat ini adalah permasalahan guru, yaitu kegagalan guru dalam melakukan evaluasi. Setiap guru dalam melaksanakan evaluasi harus paham dengan tujuan dan manfaat dari evaluasi atau penilaian. Tetapi ada juga nih guru yang tidak menghiraukan tentang kegiatan ini. Yang penting ia masuk kelas, mengajar, mau ia melakukan evaluasi di akhir pembelajaran atau tidak, itu urusannya. Yang jelas pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Ini yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini. Apa saja sih penyebabnya? Nah, hal ini terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu guru kurang menguasai materi pelajaran, sehingga dalam penyampaian materi pembelajaran kepada anak, kalimatnya sering terputus-putus maupun berbelit-belit, yang menyebabkan anak menjadi bingung dan sukar mencerna apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Penyebab yang kedua, guru kurang menguasai kelas, yang mana guru yang kurang mampu menguasai kelas mendapat hambatan dalam penyampaian materi pelajaran. Hal ini dikarenakan suasana kelas yang tidak menunjang membuat anak yang betul-betul ingin belajar menjadi terganggu. Guru enggan mempergunakan alat peraga dalam mengajar. Kebiasaan guru yang tidak mempergunakan alat peraga memaksa anak yang berpikir verbal sehingga membuat anak sulit dalam memahami pelajaran. Nah, dan otomatis dalam evaluasi di akhir pelajaran nilai anak menjadi jatuh. Yang keempat, guru kurang mampu memotivasi anak dalam belajar, sehingga dalam menyampaikan materi pembelajaran, anak kurang menaruh perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru, sehingga ilmu yang terkandung di dalam materi yang disampaikan itu berlalu begitu saja tanpa ada perhatian khusus dari anak didik. Yang kelima itu, guru menyamaratakan kemampuan anak di dalam menyerap pembelajaran. Setiap anak didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran. Guru yang kurang tanggap tidak mengetahui bahwa anak-anak didiknya yang daya serapnya di bawah rata-rata mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang keenam yaitu guru kurang disiplin dalam mengatur waktu. Waktu yang tertulis dalam jadwal pembelajaran tidak sesuai dengan praktik pelaksanaannya. Waktu untuk memulai pelajaran selalu telat,
tetapi waktu istirahat dan jam pulang selalu tepat atau tidak pernah terlambat. Yang ketujuh yaitu guru enggan membuat persiapan mengajar atau setidaknya menyusun langkah-langkah dalam mengajar yang disertai dengan ketentuan-ketentuan waktu untuk mengawali pelajaran, waktu untuk kegiatan proses, dan ketentuan waktu untuk akhir pelajaran. Guru tidak mempunyai kemajuan untuk menambah atau menimba ilmu, misalnya membaca buku atau bertukar pikiran dengan rekan guru yang lebih senior dan profesional guna menambah wawasannya. Nah, yang selanjutnya, guru dalam tes lisan di akhir pelajaran kurang terampil mengajukan pertanyaan kepada murid, sehingga murid kurang memahami tentang apa yang dimaksud oleh guru. Yang ke-10 atau yang terakhir, guru selalu mengutamakan pencapaian target kurikulum. Guru jarang memperhatikan atau menganalisis berapa persen daya serap anak terhadap materi pelajaran tersebut. Sesuai dengan permasalahan peneliti temukan saat melakukan mini riset adalah tes hasil belajar yang mudah dipahami oleh siswa. Berdasarkan tes hasil belajar siswa, 52 soal yang diberikan dapat dijawab dengan mudah oleh siswa dari 60 soal yang disediakan. Maka dari itu, soal yang diberikan lebih dominan ke arah soal yang mudah untuk dikerjakan. Ada beberapa faktor mengapa siswa dengan mudah menjawab 60 butir soal, di antaranya kesalahan pengukuran sistematik adalah kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh soal tes terlalu mudah. Terdapat beberapa guru cenderung memberikan soal yang mudah, dikarenakan banyak guru yang menganggap bahwa tes hasil belajar ini sepele, sehingga soal-soal yang diberikan terlalu mudah untuk dipahami. Tidak lebih, guru banyak yang terlalu murah hati agar semua siswanya dapat lolos dalam melakukan tes hasil belajar. Serta beberapa guru tidak mengetahui konsep dalam pembuatan tes hasil belajar yang baik dan benar. Dengan begitu, sama hal saja guru tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai guru dalam melaksanakan tugas yang hendaknya disiplin, objektif, jujur, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, serta berkinerja. Nah, kurangnya kualitas soal tersebut membuat mahasiswa menganggap bahwa soalnya terlalu mudah dan tidak valid. Karena itu, kami memiliki beberapa ide untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan itu. Di antaranya, yang pertama, untuk butir soal yang termasuk kategori baik, artinya tidak tingkat kesukarannya sedang, sebaiknya butir soal tersebut dimasukkan ke dalam bank soal sehingga soal dapat digunakan lagi pada tes yang akan datang. Yang kedua, untuk soal yang termasuk dalam kategori sukar, ada beberapa kemungkinan tindak lanjut. Pertama, butir soal tersebut dibuang dan tidak dikeluarkan lagi pada tes yang akan datang. Kedua, diteliti ulang faktor-faktor yang menyebabkan butir soal tersebut sulit dijawab benar oleh siswa dari segi kejelasan kalimat, kejelasan petunjuk pengerjaan, kemungkinan adanya istilah yang sulit dipahami, ataupun kesalahan pemahaman materi ajar. Butir soal yang termasuk dalam kategori sukar bukan berarti tidak diperlukan dalam evaluasi hasil belajar. Namun, butir soal yang termasuk kategori sukar harus disesuaikan dengan proporsi yang ideal di dalam sebuah tes yang yaitu sekitar 20% dari jumlah keseluruhan soal yang diujikan. Dan yang ketiga, untuk butir soal yang termasuk kategori mudah, ada beberapa kemungkinan tindakan selanjutnya, yaitu yang pertama, butir soal termasuk tidak digunakan lagi pada tes yang akan mendatang. Kedua, diteliti ulang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan butir soal itu menjadi begitu mudah dijawab oleh siswa dengan benar. Setelah dilakukan perbaikan, butir soal tersebut masih harus diujikan lagi untuk mengetahui apakah derajat kesukaran soal tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti soal pada kategori sukar, soal dalam kategori mudah juga diperlukan dalam evaluasi belajar. Namun dengan proporsi yang ideal, yaitu sekitar 30% dari keseluruhan soal yang diujikan. Oke, thank you guys yang telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian sebagai calon guru ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Bye guys!